sore. Sore, Sebelumnya Mama. kita dari mahasiswa Universitas Buana Perjuangan Karawang ingin menanyakan tentang UMKM sekarang nih. Oke. Di kedai kopi muda jiwa ya. Jiwa muda. Iya, jiwa muda. Siap, siap. Oke, yang pertama mau tanya nih, apa namanya Bu kedai kopi jiwa muda ya? Iya. Jadi memang sesuai dengan latar belakang komunitas kita ya. Sebetulnya kita kan punya komunitas lah. Komunitas berbasis koperasi. Itu namanya itu Koperasi Pemuda Karawang Sejahtera. Nah, berasal dari situlah gitu kan kita angkatlah nama usaha saya dan tim ini menjadi kedai kopi jiwa muda. Jadi ada muda-mudanya lah gitu. Dan memang ya dari segi manajemennya juga ya ginilah anak-anak muda ya, termasuk mahasiswa juga gitu, sama kayak teteh-teteh juga yang lain. Gitu. Begitu latar belakangnya mah. Kalau di sini udah ada berapa karyawan ya? Untuk karyawannya sendiri, ya saya juga termasuk manajemen, saya juga termasuk katakanlah ya gantian juga tukang seduh gitu ya. Jadi kita semua itu ada bertiga teh. Ada bertiga. Semuanya ada bertiga ini ya jadi manajemennya gitu kan. Manajemen itu kan ada yang manajemen keuangannya, ada yang manajemen pemasarannya, ya tiga-tiganya juga jadi karyawannya sendiri juga yang turun lapangan jadi tukang seduh gitu. Jadi ada 3 orang semuanya termasuk saya. Waktu bukanya tuh dari jam berapa sampai jam berapa? Iya, memang karena segmentasinya itu adalah kampus ya, gitu kan. Jadi itu kita itu ngambil jam kampus aja, gitu kan. Kita itu mulai dari jam 10 pagi, gitu kan, sampai jam 8 malam. Seperti itu jam operasionalnya. Untuk kalau misalnya sehari itu bisa jual berapa cup sih, Kak? Nah, iya, betul kata Teteh tadi. Memang kita hitungan itu cup ya Teh ya. Karena menu kita ini adalah serba kopi, gitu. Serba kopi gitu kan, varian menu kopi gitu. Jadi alhamdulillah kita di di beberapa bulan belakangan ini ya katakanlah setelah pandemi ini sudah mulai kondusif lah gitu ya Teh ya. Kita bisa nyampe 30 sampai 40 cup per harinya itu. Gitu. Alhamdulillah Teh. Jadi 30 sampai 40 cup lah kita bisa closingan di seharinya itu. Terus untuk keuangannya sendiri, cara menentukan harganya itu gimana sih biar dapat untung yang paling maksimal? Betul Teh. Jadi kita sih sederhana lah, sebetulnya bisa dibilang sederhana lah, dan mungkin juga umum ya. Umum di di usaha-usaha yang lain juga gitu kan. Yang pertama itu kita itu melihat dari harga bahan baku dan melihat dari harga usaha yang sejenis gitu. Jadi kenapa memang bahan baku kita kan sederhananya misalkan kopi susu nih. Kopi susu itu kan ada bahan kopi bijinya, bahan kopinya, terus ada susunya, krimnya, dan macam-macam lah seperti itu. Sampai disebut harga pokok pun, sampai packagingnya pun itu menjadi harga pokok. Airnya pun itu harga pokok. Nah itu satu pertimbangannya. Terus yang keduanya ngelihat juga nih dari kedai-kedai yang lain juga gitu kan. Jangan sampai gitu kan kita ngejual harga jual itu yang tidak umum dengan yang lain. Jadi menentukan harga pokok itu yang pertama dilihat dari harga bahan baku, yang keduanya dari harga umum lah gitu, seperti itu. Begitu. Untuk pembuatan kopinya kita manual cuman pakai tangan sama itu atau ada blender gitu? Ya betul Teh gitu kan. Jadi bisa dikatakan gitu kan kita itu ada 2 proses gitu kan, ada 2 proses dalam kopi. Pertama itu adalah menggiling atau grinder bahasanya, dan juga kita mengepres atau espresso gitu. Nah saat ini yang kita punya itu kalau untuk penggilingannya itu kita sudah mesin, tetapi kalau untuk espressonya atau ngepres kopinya itu kita masih manual gitu. Jadi semi lah gitu. Gitu. Untuk keuangannya sendiri di sini ada pencatatan laporan keuangannya atau masih manual, Kak? Ada pencatatan keuangannya kita ini. Ya karena karena memang dari segi penjualannya mungkin belum yang katakanlah signifikan besar sekali lah gitu ya gitu. Jadi kita masih manual Teh. Kita ada buku catatan gitu kan, ya kayak buku kas kayak gitulah, buku kas. Nah nanti tapi 1 hari per hari itu kita rekap
per hari itu kita rekap di laptop atau komputer. Jadi pertama itu kita catat dulu. Nah, ketika mau closing nih, closing harian, nah kita input di laptop gitu. Seperti itu sih teh. Jadi usahanya udah jalan berapa tahun sih? Nah, teh, kalau ngomongin soal pribadi dulu ya, ada pribadi, ada kedai. Kalau khusus saya sendiri untuk pribadi itu saya itu sudah mulai usaha kopi itu dari tahun 2016. 2016. Betul. Cuman karena gitu teh nomaden teh ya. Jadi habis kontrak di sini pindah lagi ke tempat yang lain, di tempat yang lain kadang gabung dengan tim yang berbeda, nama usahanya beda. Itu khusus untuk pribadi ya. Tetapi kalau untuk jiwa muda ini kita sudah jalan itu 7 bulan. 7 bulan. Ya, jadi setelah saya ingat betul setelah Idul Fitri waktu itu teh. Setelah Idul Fitri kita lihat, sebelumnya memang saya di tempat yang lain ikut lah, biasanya bisa ikut orang lain gitu kan. Jadi selama pandemi itu saya ikut orang lain teh. Tapi sebelum pandemi saya jalan sendiri. Saya lah yang jadi ininya lah gitu, pionirnya. Nah, baru di jiwa muda ini lagi nih setelah pandemi saya bangun lagi jiwa sendiri ya. Apa namanya usaha sendiri lagi gitu. Jadi kalau ngomongin jiwa mudanya udah 7 bulan. Gitu. Dari awal berdiri sampai sekarang kan pasti turun naik ya. Iya, betul. Sekarang kan ada varian baru nih, Omicron. Betul. Itu membuat penurunan nggak sih ada usaha yang Betul teh. Jadi saya lihat ini ya khusus untuk usaha saya ini, Omicron dengan adanya varian virus COVID-19 yang baru ini, kita belum, menurut saya tuh belum terlalu berpengaruh, masih stabil. Yang berpengaruh itu ketika awal-awal, gitu kan, ketika awal-awal. Jadi kalau ngomongin bagaimana dampaknya dengan adanya Omicron ini, saya rasa sih tidak terlalu pengaruh gitu. Jadi ya alhamdulillah, toh nongkrong juga masih bisa meskipun ada Omicron juga ya, gitu kan. Kalau yang dulu mah waduh, nongkrong juga susah ya? Susah sekali gitu karena PPKM. Jadi kalau untuk ngomongin tadi dampaknya dengan ada varian baru ini, kalau untuk saya khususnya ataupun saya lihat yang lain juga tidak terlalu berpengaruh sih kalau untuk Omicron sekarang. Ya, harapan A deh buat UMKM mahasiswa yang masih baru-baru mau ngembangnya apa nih? Iya sih, intinya mah menurut saya itu bagi khususnya anak muda gitu kan yang mau mulai usaha, lakukanlah, berani memulai dan berani mengambil resiko gitu kan. Kalau hanya konsep terus mah ya nggak mulai, dan ketika sudah mulai ya siap dengan mengambil resiko gitu, seperti itu. Jadi itu yang mau mulai usaha, yang sedang berwirausaha, yang sudah jalan, manfaatkan jejaring sebanyak-banyaknya. Manfaatkan jejaring. Kalau misalkan saya ada komunitas, misalkan arisan, manfaatkan komunitas arisan itu. Misalkan saya ada komunitas kelas aja, manfaatkan komunitas itu. Carilah saya gitu. Jadi yang mau memulai, segera mulai. Berani mengambil risiko. Ketika yang sudah mulai, manfaatkan jejaring sebanyak-banyak. Ya, seperti itu. Nah, kalau ngandelin yang lain mah ya, saya juga kalau nggak ada komunitas seperti ini mah ya nggak pada datang. Ya komunitas, ya alhamdulillah gitulah, dianggap lah gitu sama teman-teman komunitas. Pada kesini kan nggak buka padahal gitu kan, tapi pengen ngopi, ya udah kan lumayan lah buka gitu kan, tadi meskipun tadi sama temen juga. Gitu sih. Ya sih, makasih ya, ya udah sama-sama Teriani, semuanya atur nuhun. Usahanya makin maju dan mangga hapunten kalau misalkan penerimaannya, penyambutannya, sharing-sharingnya kurang berkenan ya, karena sesungguhnya saya juga masih sama-sama belajar. Gitu. Siap atur nuhun ya tehnya. Sama-sama teteh. Nggak apa-apa.